Shalom saudaraku, puji Tuhan kita bisa bertemu kembali pada kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap saudara tetap bersukacita dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini atas penyertaan Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Menyembuhkan Hati yang Terluka. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, sumber segala penghiburan, kami bersyukur atas kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Kami sadar bahwa hidup ini penuh dengan tantangan dan luka yang tidak terhindarkan. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang selalu ada untuk menguatkan kami. Saat kami merenungkan firman-Mu hari ini, kami mohon agar Roh Kudus-Mu menyingkapkan kebenaran yang membebaskan kami dari belenggu masa lalu. Bantu kami untuk sungguh-sungguh mengalami penyembuhan yang hanya Engkau yang sanggup berikan. Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami untuk kami bisa mengerti lebih dalam lagi akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, hampir semua orang pernah mengalami suatu peristiwa yang membuatnya hatinya menjadi sakit, batinnya menjadi terluka. Dari peristiwa itu, baik hati yang sakit dan batin yang menderita, itu semua tentang jiwa yang terluka dari orang tersebut. Jiwa yang terluka akan membuat kita lebih mudah merasa takut, menjadi ragu, dan kita menjadi khawatir dalam menghadapi segala sesuatu. Ketika kita menghadapi berbagai macam situasi dalam hidup kita akan selalu berpikir dari sisi negatifnya saja. Itulah akibat jiwa yang terluka. Bayang-bayang negatif dan pemikiran-pemikiran negatif akan mendominasi pikiran kita sehingga kita semakin dicekam dengan berbagai macam kecemasan dan ketakutan. Namun ketahuilah saudaraku, bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi kalau kita sering mengalami perasaan negatif, bisa jadi ada luka dalam jiwa kita dan kita tidak sadari dan kita perlu akan pemulihan. Ingatlah apa saja yang sudah membuat kita mengalami ketakutan, mengalami keraguan, dan kekhawatiran dalam hidup kita ini, saudaraku. Percayalah, Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi jiwa kita dan batin yang tertekan, serta hati yang terluka. Maka mukjizat kesembuhan pasti akan kita alami ketika kita berserah sepenuhnya dan percaya akan pertolongan Tuhan. Saudaraku, sekitar 10 tahun yang lalu ada suatu peristiwa pembunuhan yang sudah menimbulkan tekanan batin dan melukai hati seorang ibu. Ibu ini memiliki seorang anak wanita yang sangat dikasihinya. Ibu dan wanita ini memiliki kehidupan yang baik dan mereka aktif dalam pelayanan di gereja. Namun pada suatu hari yang sangat tidak terduga, anak wanita ini dibunuh oleh seorang pria dan pria pembunuh ini bisa ditangkap oleh aparat penegak hukum. Peristiwa terbunuhnya anak wanita yang dikasih itu sudah menggoncangkan jiwa dari ibu ini. Ya, hati ibu ini sangat terluka dan batinnya begitu tertekan karena anak wanita yang sangat dia kasih dibunuh oleh seorang pria. Hari-hari ibu ini dilaluinya dengan sangat berat
Hatinya penuh dengan kesedihan, hatinya sangat pilu. Ketika ayah si pelaku memohon ampun untuk meringankan hukuman bagi anaknya yang sudah membunuh wanita dari ibu ini, ibu ini tidak memberikan respon apapun. Suatu saat dalam ibadah, pendeta menantang jemaat untuk melepaskan pengampunan. Dan hati ibu ini bergumul dengan hebat. Ada banyak pertentangan batin yang terjadi. Ada banyak dialog dalam hati ibu ini. Akhirnya ia memutuskan untuk menemui dan mengampuni si pelaku. Seperti beban yang telah terangkat, kemudian kami meminta adik saya sebagai seorang lawyer membuat surat pengampunan bahwa keluarga kami mencabut tuntutan itu. Kata ibu ini dalam kesaksiannya di banyak pertemuan-pertemuan gereja. Dan kesaksian ibu ini menjadi banyak inspirasi bagi banyak orang yang hatinya sedang terluka. Ibu ini bersaksi bagaimana dia melepaskan pengampunan pada orang yang sudah membunuh anak yang dia kasih. Ya saudaraku, mengampuni itu sesuatu kata yang mudah diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi di balik pengampunan ini, ada sesuatu perubahan yang radikal bagi mereka yang bisa melakukannya dengan tulus hati. Hidup saudara dan saya ini adalah juga karena berkat pengampunan yang tulus dari Allah Bapa. Sehingga akibat dari pengampunan ada pemulihan hubungan kita dengan Allah Bapa. Demikian juga pengampunan untuk sesama kita. Dampaknya pasti baik bagi kedua belah pihak. Saudaraku, mari kita simak kisah pengampunan yang luar biasa yang terjadi pada zaman perjanjian lama. Mari kita baca Hosea pasal 3 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzinah, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Saudaraku, peristiwa Hosea pada Gomer ini berbicara tentang ketertundukan Hosea pada Tuhan. Suatu ketertundukan yang disertai dengan hati yang mau mengampuni. Ya saudaraku, Hosea menaati perintah Allah dengan mengampuni perbuatan sundal dari seorang wanita bernama Gomer, dan menebus senilai harga jual seorang budak perempuan. Hosea pun harus mencintai Gomer kembali, seperti cinta mula-mulanya. Kemudian, Gomer harus mengalami masa penyucian dengan tidak disentuh oleh siapapun, termasuk oleh Hosea sendiri. Tanggapan Hosea ini melukiskan kasih Allah dalam penebusan manusia yang berdosa, yang tidak sanggup menyelamatkan diri mereka sendiri. Satu-satunya harapan manusia ialah kasih karunia Allah. Melalui kasih Kristus, kita diberi kesempatan merasakan kasih dan kekudusan Allah. Kristus adalah harga yang dibayar Allah untuk menebus kita yang berdosa. Kita sudah merasakan kasih Allah yang begitu besar. Maka mengampuni bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dapat kita berikan kepada sesama kita, sekalipun orang itu sangat menyakiti hati kita. Tetapi kita harus bisa memberikan pengampunan,
Karena hidup kita ini diliputi oleh pengampunan yang diberikan oleh Allah Bapa kepada kita. Dosa kita begitu besar, tetapi Allah karena mengasihi kita melepaskan pengampunan kepada kita melalui Yesus Kristus. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk melepaskan pengampunan walau tidak mudah untuk dilakukan. Saudaraku, kita sekarang mengerti bahwa keselamatan yang kita terima ini juga dari hasil pengampunan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Oleh karena itu, Tuhan juga meminta kita untuk bisa mengampuni sesama kita. Mengampuni tidak hanya memaafkan saja, tetapi mengasihi kembali dengan kasih yang tulus hati. Dan ketika engkau bisa mengampuni orang yang sudah melukai hatimu, maka kuasa penyembuhan yang dari Tuhan akan bekerja dalam hidupmu, dan Tuhan sendiri yang akan menyembuhkan luka batin yang engkau alami. Mari kita baca firman Tuhan pada Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ya saudaraku, ketika engkau bisa melepaskan pengampunan pada orang yang sudah menyakiti hatimu, maka Tuhan sendiri yang akan menyembuhkan luka batin dan luka pada hatimu. Tuhan yang akan membalut luka pada jiwamu, dan engkau akan segera dipulihkan. Hidup dengan kelegaan yang baru, dan engkau menikmati sukacita yang besar sebagai upah atas pengampunan yang engkau berikan dengan tulus hati kepada sesamamu. Saudaraku, ayat ini adalah janji Tuhan untuk kita semua. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ini merupakan pernyataan Tuhan bahwa tidak ada yang terlalu rusak yang tidak dapat Tuhan pulihkan. Tuhan sanggup memulihkan hubungan suami dan istri yang rusak, hubungan orang tua dan anak yang terpisah, masa depan yang suram, jati diri yang hilang, dan banyak lagi yang lainnya. Tuhan bukan hanya membalut luka, tetapi juga menyembuhkannya. Dia Tuhan ingin kita sehat secara jasmani dan rohani, bukan sakit dan terluka, baik itu jasmani maupun rohani kita. Tuhan ingin kita hidup menikmati yang terbaik darinya dan menikmati hidup yang sesuai dengan rancangan Tuhan yang baik. Mari kita baca 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ini kuncinya. Pemulihan itu hanya di dalam Kristus. Ya, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudaraku, ketika kita menyerahkan sepenuhnya masalah kita dan mempercayakan hidup kita, segala ketakutan kita, segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, setiap patah hati dan luka hati yang Anda alami akan dipulihkan oleh Tuhan. Dia sanggup menjadikan segalanya menjadi baru, hidupmu menjadi baru, semangatmu menjadi baru, dan sukacitamu menjadi baru juga. Semua karena engkau sudah melepaskan pengampunan kepada sesamamu dan Tuhan memulihkan hatimu. Mari kita baca Efesus pasal 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu,
demikian pula segala kejahatan. Saudaraku, mengampuni memang bukan perkara yang mudah untuk dilakukan, tetapi mengampuni adalah perintah Tuhan yang harus kita kerjakan dengan taat, dengan segenap kekuatan kita, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, saudaraku, hal yang paling sulit dilakukan saat kita disakiti adalah melepaskan pengampunan. Jika hati kita sampai dikuasai dengan dendam yang kita simpan terus-menerus, maka pada akhirnya hal itu akan menjadi akar kepahitan dalam hidup kita. Saat kita dikuasai oleh akar kepahitan, maka hati kita akan dipenuhi dengan segala kebencian, kemarahan, dan dendam. Kita akan menjadi sulit untuk mengampuni, bahkan kita akan kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Hidup kita akan menjadi suram karena kita tidak mau melepaskan pengampunan. Kita menyimpan akar kepahitan. Kita senantiasa berjalan dalam beban kemarahan, kekecewaan. Ingatlah saudaraku, bahwa firman Tuhan mengatakan supaya kita selalu dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jika kita tidak mengampuni, maka Bapa di surga tidak akan mengampuni kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam hidup ini kita tidak boleh menyimpan akar kepahitan. Oleh sebab itu, ketika kita mulai ada rasa sakit hati, kita harus cepat-cepat diselesaikan agar kita tidak menjadi akar kepahitan ada di dalam hidup kita. Tuhan rindu kita senantiasa hidup dalam kasih dan pengampunan, sehingga hati kita senantiasa bersukacita. Jika kita sulit mengampuni, mintalah kekuatan dari Tuhan supaya dimampukan untuk kita bisa mengampuni sesama kita. Izinkan Roh Kudus untuk melembutkan hati kita sehingga kita dapat terhindar dari akar kepahitan. Jadilah seorang pribadi yang selalu dapat mengampuni, dan mulai hari ini bebaskan diri kita dari segala akar kepahitan dengan melepaskan pengampunan. Mari tanggalkan beban kemarahanmu, lepaskan pengampunan pada orang yang sudah menyakiti hatimu, dan hiduplah dalam sukacita Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa, ampuni segala kemarahan dan akar kepahitan yang ada pada kami. Sungguh kami rindu hidup menikmati sukacita di dalam Engkau. Kami mau Engkau menyembuhkan luka hati kami karena menyimpan akar kepahitan. Bapa, kami mau seturut akan kehendak Engkau. Kami akan melepaskan pengampunan pada orang yang bersalah kepada kami. Kami akan taat akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus berkenan menolong kami untuk bisa melepaskan pengampunan, memberikan pengampunan dengan hati yang tulus. Kami akan menjalani hidup penuh sukacita karena Engkau menyembuhkan luka batin kami. Dan kami percaya akan pemulihan Engkau atas hidup kami. Tuhan, kami rindu memiliki hidup yang benar, dan pakailah hidup kami untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah meneguhkan iman percaya kami pada kehendak-Mu. Kami mau seturut akan kehendak-Mu. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit.
Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saat batinmu terluka dan hatimu tersakiti, lepaskan pengampunan dan datanglah pada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang sanggup menyembuhkan luka pada hatimu. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan memberikan pengampunan pada orang yang telah menyakitimu, dan sukacitamu akan dipulihkan. Saudaraku, saya berterima kasih dan sangat senang sekali jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini, dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.